Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Rabu, 8 Juli 2020, akan dilaksanakan seminar proposal dengan judul Pendugaan Area Kecil dengan Pendekatan Bayesian Hierarki. Dan perkenalkan, nama saya Siti Hajriah. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama, dosen pembimbing pertama, dosen penguji pertama, dan dosen penguji kedua. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan manfaat penelitian. Poin yang kedua adalah tinjauan pustaka. Dan poin yang ketiga adalah metodologi penelitian. Langsung saja, saya akan membahas poin yang pertama. Berbagai survei dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, cepat, dan berkesinambungan. Survei lebih banyak dipilih dibandingkan dengan sensus karena beberapa alasan. Yang pertama, biaya yang lebih kecil. Yang kedua, membutuhkan waktu dan tenaga yang jauh lebih sedikit, dan yang ketiga adalah karakteristik atau variabel yang tercakup lebih banyak dan terinci. Pendugaan dan menggunakan data survei ini akan memberikan akurasi yang baik pada level terbatas sesuai dengan desain sampingnya. Akan tetapi, keterbatasan sampel pada data survei ini menyebabkan statistik yang dihasilkan hanya tersedia pada level yang terbatas, padahal beberapa dari pengguna data membutuhkan data statistik pada level yang lebih rendah atau mempunyai tingkat pembahasan yang lebih rinci. Pendugaan secara langsung suatu indikator pada area kecil dengan jumlah sampel yang sedikit akan menyebabkan standar error yang besar. Pendugaan parameter dapat dilakukan sampai unit yang lebih kecil jika dilakukan penambahan sampel dari suatu survei, namun langkah ini terkendala dengan besarnya biaya yang diperlukan, sehingga diperlukan suatu metode tidak langsung yang mampu mengatasi hal tersebut. Metode tersebut adalah pendugaan area kecil atau small area estimation. Pendugaan area kecil atau small area estimation ini adalah sebuah metode untuk memenuhi permintaan akan statistik pada area kecil yang akurat ketika hanya tersedia sampel yang sangat kecil atau bahkan untuk daerah yang tidak terambil sebagai sampel. Berbagai metode pendugaan area kecil telah banyak dikembangkan, terutama berbasis model. Yang pertama adalah empirical bias linear unbiased prediction, yang kedua adalah empirical bias, dan yang ketiga adalah hierarchical Bayesian. Empirical bias linear unbiased prediction ini diperuntukkan untuk variabel respon yang bersifat kontinu, sedangkan empirical bias dan hierarchical Bayesian ini diperuntukkan bagi variabel respon yang bersifat kategorik seperti data biner atau data cacahan. Pemodelan dengan pendugaan area kecil yang sedang banyak dibahas saat ini adalah pemodelan yang menerapkan kaidah bias, di mana empirical bias dan hierarchical Bayesian ini termasuk dalam pendugaan area kecil yang memanfaatkan kaidah bias. Nah, beberapa penelitian menyebutkan bahwa Bayesian hierarki memiliki lebih unggul dibanding dengan bias empirik atau empirical bias. Kelebihan yang pertama yaitu Bayesian hierarki mampu mengatasi permasalahan pemodelan hierarki untuk jumlah data yang sedikit dan tidak seimbang dengan mengharapkan hasil pendugaan yang cukup baik. Yang kedua adalah pendugaan parameter posterior, di mana parameternya diduga dengan min posterior dan presisinya diukur dengan varian posteriornya. Yang ketiga adalah spesifikasi modelnya langsung dan dapat digunakan untuk memodelkan berbagai sumber variasi yang berbeda. Masalah inferensinya relatif lebih jelas serta komputasinya juga relatif lebih mudah dengan menggunakan teknik Markov Chain Monte Carlo. Selain itu, terdapat penelitian yang juga membuktikan bahwa Bayesian hierarki lebih baik dibanding dengan bias empirik. Yang pertama adalah Farrell tahun 2000, di mana dalam penelitian yang menyebutkan bahwa Bayesian hierarki relatif lebih baik dibandingkan dengan bias empirik dengan statistik rata-rata absolute bias.
Yang kedua adalah Molina tahun 2014 yang menyebutkan bahwa Bayesian hierarchy juga dianggap sebagai alternatif yang baik untuk bias empirik. Selanjutnya adalah penelitian dilakukan oleh Kusuma tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Bayesian hierarchy menghasilkan nilai dugaan yang lebih akurat dibanding dengan bias empirik karena RMSE-nya yang diperoleh lebih kecil RMSE yang diperoleh dari Bayesian hierarchy lebih kecil dibandingkan dengan pendugaan bias empirik dalam menduga pengeluaran per kapita penduduk per kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Maka dari itu, dalam skripsi ini, saya mengangkat topik mengenai bagaimana menduga parameter dengan menggunakan pendekatan Bayesian hierarchy. Adapun pemodelan dengan Bayesian hierarchy ini akan saya aplikasikan untuk menduga data pengangguran, yaitu tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan. Menganggur adalah kejadian binar, yaitu menganggur dan tidak menganggur, sehingga Bayesian hierarchy dianggap tepat untuk dianggap tepat penggunaannya. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang menduga angka pengangguran dengan pemodelan hierarki dilakukan, diantaranya yang pertama Julianto 2016 dengan judul Model Hierarchical Bias pada Small Area Estimation untuk pendugaan proporsi pengangguran pada desain survei kompleks. Di sini variabel respon yang digunakan adalah distribusi normal. Selanjutnya adalah Ayuning Tias 2017 dengan judul Penelitian Small Area Estimation pada kasus respon multinomial dengan pendekatan hierarchical bias. Aplikasi pada proporsi pengangguran menurut kategori pengangguran di Pulau Kalimantan 2015, di mana distribusi variabel respon yang digunakan adalah berdistribusi multinomial dan binomial. Pada penelitian ini, saya mengangkat bagaimana menduga area kecil dengan pendekatan Bayesian hierarchy, khususnya variabel respon yang berdistribusi log normal. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana menduga parameter dengan pendekatan Bayesian hierarchy. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penerapan Bayesian hierarchy dalam menduga tingkat pengangguran terbuka level kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah memperoleh dugaan parameter dengan pendekatan Bayesian hierarchy. Yang kedua, menerapkan Bayesian hierarchy untuk menduga tingkat pengangguran terbuka level kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah alasan masalah. Pada penelitian ini, permasalahan dibatasi oleh yang pertama, distribusi variabel respon yang digunakan adalah distribusi log normal. Yang kedua adalah model pendugaan area kecil yang digunakan merupakan model berbasis level area. Selanjutnya, manfaat penelitian. Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang pertama, memberikan informasi mengenai pendugaan parameter dengan pendekatan Bayesian hierarchy, khususnya pada kasus respon yang berdistribusi log normal. Yang kedua, sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan metode bias dalam menduga parameter untuk suatu area kecil. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Dalam bab 2 ini, saya mengangkat beberapa poin. Yang pertama adalah pendugaan area kecil, yang kedua model berbasis level area dasar, yang ketiga adalah model berbasis level unit, yang keempat adalah metode bias, yang kelima adalah distribusi posterior, yang keenam adalah fungsi likelihood, yang ketujuh adalah distribusi prior, yang kedelapan adalah distribusi normal, yang kesembilan adalah distribusi log normal, yang kesepuluh adalah Bayesian hierarchy pada pendugaan area kecil, yang ke-11 adalah Markov chain Monte Carlo, yang ke-12 adalah Gibbs sampling, yang ke-13 adalah directed acyclic graph, yang ke-14 adalah evaluasi penduga, yang ke-15 adalah uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang ke-16 adalah pengangguran terbuka. Selanjutnya ke poin yang terakhir, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama adalah sumber data. Data yang saya gunakan bersumber dari yang pertama, data Sakernas 2017, yang kedua adalah publikasi Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka 2018, yang ketiga adalah publikasi data dan informasi kemiskinan Sulawesi Selatan 2018.
Adapun variabel penelitiannya yang saya gunakan terbagi atas dua. Yang pertama variabel respon dan yang kedua adalah variabel prediktor. Variabel responnya yaitu tingkat pengangguran terbuka dan variabel prediktornya terdiri atas 4. Yang pertama adalah kepadatan penduduk, yang kedua adalah persentase penduduk bekerja di sektor pertanian, yang ketiga adalah selanjutnya masuk ke langkah-langkah penelitian. Dalam langkah-langkah penelitian ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama, pendugaan parameter dengan Bayesian hierarkis secara analitik yang meliputi tahap-tahap, diantaranya satu, menguji dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada variabel respon, yang kedua membentuk model, yang ketiga membentuk dialektik acyclic graph, yang keempat adalah membentuk fungsi likelihood, yang kelima adalah membentuk distribusi prior, yang keenam adalah membentuk distribusi posterior, dan yang ketujuh adalah membentuk distribusi full conditional posterior untuk setiap par. Selanjutnya adalah penerapan. Bagian yang kedua adalah penerapan pendugaan parameter dengan Bayesian hierarki menggunakan MC dan Gibbs sampling, di mana langkah-langkahnya tadi atas. Yang pertama, menjelaskan pola hubungan variabel respon dan variabel prediktor. Yang kedua, mengaplikasikan model. Yang ketiga, menentukan nilai awal setiap parameter. Yang keempat, menetapkan banyak iterasi. Yang kelima, membangkitkan sampel parameter. Yang keenam, membuat summary dari distribusi posterior. Yang ketujuh adalah menghitung nilai standar error, dan yang kedelapan adalah membuat kesimpulan. Demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.